Halo para pengusaha muda, bagaimana cinta Anda ke si doi sudah diusahakan? Tetaplah berusaha untuk mendapatkan hatinya. Kali ini kita akan membahas film yang bergenre action komedi. Film yang dibintangi oleh Stephen Chow ini menceritakan tentang seorang polisi yang menyamar menjadi seorang murid sekolah menengah atas. Hal apa sajakah yang dialami oleh polisi tersebut? Langsung saja kita simak rangkuman alur cerita filmnya. Film ini menceritakan tentang seorang polisi yang bernama Chow Sing Sing. Diceritakan Chow Sing Sing sedang melakukan penggerebekan di sebuah gedung kosong, di mana di gedung tersebut terdapat seorang wanita yang sedang disandera. Dia pun membuat strategi untuk penggerebekan. Namun karena Chow ini terlalu pintar, semua anak buahnya pun tidak mengerti dengan strategi yang dia buat. Karena hal tersebut, akhirnya Chow melakukan penggerebekan itu dengan seorang diri. Chow pun berhasil melumpuhkan satu orang penjahat, tinggal menyisakan satu orang lagi. Dia pun agak kesulitan. Namun, dengan kecerdikannya, ia menggantungkan pistolnya di sebuah pintu lalu dia berkeliling untuk menangkap penjahat tersebut lewat jalan belakang. Saat semua penjahat berhasil dia lumpuhkan, ternyata semua ini hanya simulasi latihan saja. Jika Anda tertipu, saya pun sama. Dan simulasi tersebut merupakan tes kenaikan pangkat Chow dari seorang inspektur menjadi seorang komisaris. Namun Chow pun dicap gagal dalam tes tersebut. Singkat cerita, karena Chow gagal dalam tes kenaikan pangkat, Chow pun ditugaskan untuk menyusup ke dalam sebuah sekolah SMA untuk menyelidiki kasus hilangnya senjata milik atasannya. Pada awalnya Chow menolak, tetapi dia tetap harus mengikuti instruksi dari atasannya. Singkat cerita, pada keesokan harinya, dengan menyamar sebagai siswa di sana, Chow pun mendatangi sekolahan SMA tersebut. Baru saja Chow menginjakan kaki, Chow langsung disuguhkan dengan banyaknya peraturan-peraturan yang ada di sana. Lalu Chow diajak untuk menemui kepala sekolah di sana. Namun ketika kepala sekolah sedang membacakan peraturan dengan serius, Chow malah menangkap nyamuk yang lewat di hadapannya. Namun dia melepaskannya kembali ketika dia hendak masuk ke dalam kelasnya. Di dalam kelas, Chow sebangku dengan murid yang bernama Kura-Kura Wong. Namun ketika gurunya sedang menjelaskan mata pelajarannya, Chow malah asik melamun. Lalu dia dikagetkan dengan penghapus yang dilempar ke arahnya. Penghapus itu pun tepat mengenai wajah Chow. Kejadian itu pun dirasakan Chow tidak hanya sekali, tetapi dilempar penghapus oleh gurunya dirasakan Chow tiap hari. Chow pun kebingungan saat disuruh mengerjakan soal yang ada di papan tulis. Singkat cerita, pada suatu hari saat pelajaran kimia, Chow pun disuruh maju ke depan oleh gurunya. Hal itu pun menjadi bahan tertawaan murid lainnya. Tetapi karena tertawa Wong yang paling keras, Wong pun ikut disuruh maju ke depan oleh gurunya. Lalu mereka berdua pun disuruh melakukan percobaan. Tetapi guru kimia mereka ini sudah pikun, sehingga dia lupa cairan kimia apa saja yang telah dimasukkan olehnya. Dan tak lama kemudian, cairan kimia itu pun meledak. Chow pun sudah tidak kuat lagi berada di sekolahan tersebut. Dia pun berinisiatif untuk keluar dari sekolahan tersebut. Namun ketika Chow hendak kabur, dia dihentikan oleh pria yang bernama Tat. Walaupun telah dilarang, Chow tetap menginginkan untuk pergi dari sekolahan tersebut. Namun ketika dihentikan oleh seorang guru wanita, guru ini bernama Guru Ho. Chow malah berpura-pura sakit untuk bisa dekat dengan Guru Ho. Tetapi Guru Ho pun mengetahui bahwa Chow hanya pura-pura sakit. Chow pun disuruh masuk lagi ke dalam kelasnya. Ketika Chow sampai di kelasnya, Chow melihat Wong sedang dipalak oleh dua orang siswa. Sebut saja mereka Budi dan Agus. Tetapi Chow memutuskan untuk tidak ikut campur dalam urusan mereka. Singkat cerita, saat Chow pulang sekolah, Chow bertemu dengan Tat di gerbang sekolah. Ternyata Tat merupakan seorang polisi yang ditugaskan di sana untuk membantu Chow. Di sana Tat menyamar sebagai petugas kebersihan sekolah. Lalu Tat menginformasikan bahwa kelompok Budi dan Agus merupakan kelompok yang dicurigai atas hilangnya senjata atasan mereka, karena mereka berdua tergabung dalam kelompok geng yang bernama Teddy Big. Diceritakan di sekolahnya, Chow setiap hari selalu dihukum karena tidak mengerjakan PR. Dan kejadian tersebut pun selalu disaksikan oleh Guru Ho.
Dan tibalah suatu hari ketika Chow sedang dihukum, dia diejek oleh Agus. Dan tidak lama kemudian pun, Chow melakukan hal ini. Namun dengan kejadian itu, Chow semakin dihukum oleh sekolah. Chow pun dijemur di tengah lapangan sekolah, disaksikan oleh para murid beserta guru, termasuk guru Ho. Keesokan harinya karena Chow takut tidak bisa mengerjakan PR-nya lagi, sampai-sampai dia membayar orang untuk mengerjakan PR-nya. Kemudian saat di sekolahnya diadakan ujian, Chow malah menelepon Tat untuk mengerjakan soalnya. Tetapi ternyata Tat tidak bisa juga mengerjakan soalnya. Tat malah menelpon ke kantor untuk dibantu mengerjakan soal tersebut. Tetapi tak lama kemudian, Tat malah disuruh membersihkan toilet oleh seorang guru. Hal itu pun membuat Chow kembali kebingungan. Tetapi di kelas ternyata Wong sedang mencontek. Lalu Chow pun ikutan membuka buku contekannya. Namun ketika Chow sedang asik mencontek, buku contekannya pun terjatuh dan diketahui oleh gurunya. Lalu Chow pun dibawa ke ruang guru. Di ruang guru, Chow disuruh membawa walinya sebagai hukuman. Tetapi setelah para guru membaca berkas Chow, ternyata di sana tertulis hanya Tatlah satu-satunya keluarga Chow. Lalu Tat pun dipanggil untuk menghadap ke ruang guru. Di sana Tat diberitahu oleh para guru bahwa Chow mencontek pada saat ujian sekolah. Tetapi karena Tat merupakan bawahan Chow, Tat hanya mengiyakan saja apa yang dikatakan guru Chow. Namun karena mereka takut penyamarannya bisa terbongkar, Chow pun membolehkan Tat untuk memukulnya. Lalu Tat pun memukul Chow. Tetapi setelah keluar dari ruang guru, Chow diajak ke atap sekolah oleh kelompok Budi. Sesampainya di atap sekolah, ternyata Chow sudah dikepung oleh kelompok Budi. Di sana ada juga Wong yang menemani Chow. Lalu terjadilah perkelahian yang dimenangkan oleh Chow. Setelah itu Chow pun menjadi ketua di sekolahan mereka. Lalu singkat cerita Chow pun disuruh mengikuti les privat bersama guru Ho, supaya Chow bisa mengerjakan soal dan tidak mendapatkan hukuman lagi. Sekarang Chow bisa mengerjakan soal di papan tulis dengan mudah. Chow pun bisa mengelak dan menepis penghapus yang dilemparkan oleh gurunya. Diceritakan suatu hari, guru Ho mengajak piknik seluruh muridnya. Di sana, dia bercerita kepada Chow bahwa pacarnya merupakan seorang polisi. Walaupun sebenarnya guru Ho sangat membenci polisi. Di sini juga kita diperlihatkan bahwa Wong tidak sebaik tampangnya. Singkat cerita, ternyata si Budi mengadu kepada geng yang bernama Teddy Big. Namun ketika Teddy Big mendatangi sekolahan Chow, di sana sudah ada seorang polisi, yang ternyata itu adalah pacarnya guru Ho. Sebut saja namanya Paul. Ternyata Paul ke sana dengan maksud untuk mengajak guru Ho makan malam. Pada saat makan malam, Paul mengatakan kepada guru Ho bahwa dirinya tidak menyukai Chow, karena di sekolah Chow mendirikan sebuah geng yang bernama Geng Sing Sing. Namun setelah makan, guru Ho tetap mendatangi Chow untuk mengajarinya. Ternyata di sana Chow sedang mempersiapkan kejutan untuk guru Ho di kamarnya. Saat guru Ho sedang berada di kamarnya, datanglah Tat dengan memberikan karet pengaman kepada Chow. Namun Chow pun membuangnya. Namun ketika Tat meninggalkan rumah Chow, Tat pun diculik oleh geng Teddy Big. Lalu Sin berpindah kembali ke guru Ho. Di dalam rumah, guru Ho sedang membaca tulisan yang tertera pada bunga milik Chow. Sedangkan Chow sedang kebingungan untuk mengambil kembali karet pengamannya. Lalu Chow pun mengambilnya. Namun di saat Chow memutuskan untuk mengambil karet pengaman tersebut, tiba-tiba guru Ho keluar dari kamarnya. Karena Chow kebingungan, Chow pun langsung memakan karet pengaman tersebut. Dan dia mengatakan bahwa itu adalah permen karet. Namun, guru Ho pun mengetahuinya, lalu dia pergi meninggalkan Chow. Chow pun langsung mengejarnya. Namun di luar rumah dia bertemu dengan Tat yang sedang disandera oleh kelompok Teddy Big. Melihat hal tersebut, Chow pun langsung membantu membebaskan Tat dengan menghajar semua kelompok Teddy Big.
Setelah semua berhasil dikalahkan, akhirnya Guru Ho mengetahui bahwa sebenarnya adalah polisi yang sedang menyamar. Setelah mengetahui hal tersebut, di sekolah Guru Ho pun marah kepada Chow. 係無聊，個 call 機我冇收啊！ Singkat cerita, sekolah mereka pun diserang oleh geng Teddy Big. Di sana Paul pun datang untuk membubarkan mereka. Namun tak disangka, Paul malah menangkap Chow, lalu dia membawanya ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, Chow malah disiksa oleh Paul dan kawan-kawannya. Namun ketika Chow sedang disiksa, tiba-tiba Guru Ho datang untuk menemuinya. Namun ketika Guru Ho hendak bicara bahwa sesungguhnya Chow merupakan seorang polisi, Chow pun langsung menciumnya, karena Chow tidak mau penyamarannya akan terbongkar. Diceritakan setelah penyerangan kelompok Teddy Big ke sekolahan Chow, Chow dan Tat pun langsung mendatangi markas Teddy Big. Di sana mereka menemukan banyak sekali senjata ilegal. Chow pun berniat untuk membawa semua senjata ilegal tersebut. Namun Chow malah pergi sebelum Tat masuk ke dalam mobil. Sesampainya di kantor polisi, Chow baru menyadari bahwa Tat masih tertinggal di markas Teddy Big, sehingga Chow memutuskan untuk pergi kembali ke markas Teddy Big. Namun sebelum pergi, Chow pun sudah berencana untuk meledakkan mobil beserta senjata-senjata yang ada di dalamnya. Sesampainya di sana, Chow pun langsung meledakkan mobil tersebut. Lalu mereka berdua kabur dengan membawa uang milik geng Teddy Big. Tetapi mereka malah kabur menuju ke sekolahan Chow. Di sekolah ternyata para siswa sedang berkumpul untuk mendekorasi kelas mereka. Lalu para siswa pun disandera supaya Chow mengembalikan uang yang telah dia bawa. Singkat cerita, Chow pun dibantu oleh Wong dan satu murid lainnya untuk melawan geng Teddy Big. Lalu Chow pun berhasil melumpuhkan musuh yang menyandera kawan-kawan mereka. Menyisakan Teddy Big yang sekarang menyandera Guru Ho. Melihat hal tersebut, Chow pun langsung menyerah. Lalu Teddy Big pun melepaskan Guru Ho. Lalu Tat pun datang dan langsung mengancam akan membakar seluruh uang milik Teddy Big. Tetapi Tat tidak membawa korek untuk membakar uang tersebut. Untungnya atasan Chow datang untuk membantu mereka. Akhirnya mereka bisa melumpuhkan semua anggota geng Teddy Big. Singkat cerita, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Chow pun berniat untuk meninggalkan sekolahan tersebut. Ketika hendak meninggalkan sekolahan tersebut, Chow pun dibuat kaget karena disambut oleh Guru Ho yang berpenampilan sangat seksi. Dan film pun selesai. Film ini menurut saya sangat lucu sekali. Sepanjang film kita akan dibuat tertawa melihat kekonyolan-kekonyolan Chow. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini, lalu tinggalkan komentar di kolom komentar. Thanks for watching and wassalam.